Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, pertama-tama Ibu absen dulu ya. Kelas 9A betul? Pertama ada Mawar. Lalu Budi. Oke. Hadir semua ya, alhamdulillah. Minggu lalu kita pembelajarannya sampai mana? Ada yang masih ingat? Budi, sampai mana Budi? Betul, descriptive text. Descriptive text itu apa? Yap, good job. Lalu Mawar nih, struktur dari descriptive text itu apa aja? Oke, good job. Jadi masih ingat semua ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Ada yang tahu narrative text itu apa? Atau sudah ada yang belajar di buku paket masing-masing semalam mungkin? Nah, karena kayaknya belum ada yang belajar semalam ya, nggak apa-apa. Jadi pengertian dari narrative text itu sendiri, narrative text is imaginative story to entertain people. Narrative text, cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Lalu untuk jenis-jenisnya sendiri dari narrative text, yang pertama ada ini dia untuk jenis-jenis dari naratif teks itu sendiri. Yang pertama ada fairy tales atau cerita dongeng anak-anak. Lalu yang kedua ada mitos atau myth. Lalu yang ketiga ada legend atau legenda atau asal muasal dari suatu tempat. Lalu yang keempat ada fable atau fabel. Itu tentang binatang, cerita tentang binatang. Yang kelima ada folktale atau cerita rakyat. Yang keenam ada love story atau cerita tentang percintaan. Dan yang ketujuh ada horror, history atau sejarah dan lain-lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke jenis dari naratif teks yang pertama, yaitu fairy tales atau cerita dongeng. Nah, di naratif teks ini juga ada generic structure atau struktur dari si naratif teks. Nah, untuk struktur dari naratif teks ini ada 4. Yang pertama Ibu sudah tulis, yaitu orientation atau pendahuluan. Biasanya di orientation ini berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian setting latar, dan sebagainya. Lalu, biasanya di orientation ini kalimat awalnya itu once upon a time, kayak gitu. Nah, untuk struktur yang kedua ada complication atau problem. Seperti judulnya atau namanya, problem. Jadi di complication ini berisi tentang masalah yang muncul kepada pemeran utama atau tokoh utama di cerita fairy tales tersebut. Nah, si problem ini nantinya akan menjadi klimaks di resolution ini. Nah, untuk struktur yang ketiga yaitu ada resolution. Jadi resolution ini akhir dari cerita yang berupa solusi dari masalah. Biasanya resolution ini berisi sad ending atau happy ending. Lalu kadang-kadang juga ada beberapa komplikasi yang harus dipecahkan. Hal ini itu sangat menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan yang membaca. Gimana? Udah bisa dipahami tentang naratif teks ini? Terutama di fairy tales? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya tidak. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Untuk tugas kali ini, kalian buka buku paket bahasa Inggris kalian halaman 19. Oke, di situ ada teks
tentang Cinderella. Udah ketemu yang berjudul Cinderella? Oke. Nah, tugas kalian, Budi dan Mawar, pertama kalian baca teks tersebut, dipahami. Kemudian selanjutnya kalian identifikasi atau analisis teks tersebut menjadi ini nih, 4 struktur ini. Jadi kalian tulis yang menurut kalian orientation itu yang mana, complication yang mana, dan selanjutnya. Untuk penilaian dari tugasnya sendiri nanti masing-masing dari kalian membacakan hasil dari identifikasi atau analisis kalian tentang teks tersebut, dan misal Budi yang sedang membacakan, lalu Mawar akan memberikan komentar, lalu sebaliknya, seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Oke, waktu kalian 30 menit dari sekarang. Baik, waktu tinggal 15 menit lagi. Sekarang kita ulang materi yang tadi ya, yaitu tentang naratif teks. Jadi naratif teks itu tadi apa, Budi? Oke, jenisnya ada apa aja? Oke, good job. Lalu generic structure-nya, Mawar, ada apa aja? Oke, good job. Ternyata udah pada pinter-pinter ya semuanya. Oke, time is up. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.